didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apalagi sekarang bulan Ramadan yang begitu mulia ini. Perlu kita ketahui bahwasannya kadar keimanan di dalam hati seorang hamba itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di saat seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menghidupkan sunnah nabinya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah serta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kadar keimanan di dalam hatinya itu akan bertambah. Sedangkan ketika ia melakukan kemaksiatan dengan menjauhi segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melanggar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan mengurangi kadar keimanan di dalam hati seorang hamba tersebut. Salah dan keliru apabila ada yang mengatakan yang penting isi hatinya, dengan meyakini bahwa kemaksiatan itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap kadar keimanan di dalam hati seorang hamba tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan karenanya. Di dalam surah yang lain, surah Al-Mudaththir ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Supaya orang yang beriman bertambah imannya. Begitupun di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah iman adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Sedangkan yang paling tinggi imannya adalah kalimat La ilaha illallah." Jadi jelas menurut sebuah hadis tersebut bahwa iman itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Sahabat Numaisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada. Kondisi keimanan hamba yang naik dan turun ini bahkan terjadi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Bulan suci Ramadan hanya menjadikan rutinitas tahunan yang biasa dia lalui saja. Atau karena Ramadan ini sudah sering terjadi dan ia rasakan, maka hatinya menjadi kosong dan seperti tidak ada artinya Ramadan ini. Kondisi inilah yang menjadikan keimanannya menjadi melemah serta berkurang. Kendornya semangat dalam beramal ini semakin terlihat jelas ketika sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Masjid-masjid sudah mulai sepi dari
ramainya sholat berjamaah wajib, Al-Quran sudah jarang sekali dibuka, dan pasar-pasar atau mal-mal malah lebih ramai dikunjungi oleh para pembeli. Oleh karenanya, dalam kondisi ini, seorang hamba perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menambah semangatnya dalam ibadah. Pemirsa Numaisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saja berada. Ada 6 hal yang insya Allah akan memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenal lebih dekat Rob yang kita sembah. Hal ini harus kita dahulukan dari hal-hal yang lain, dan tentunya harus kita lakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Oleh karenanya, proses dalam mengenal kepada Rob itu hanya bisa dilakukan dengan belajar dan menuntut ilmu. Karena berilmu merupakan kunci dari munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hidup bersama Al-Quran. Tidak hanya sekedar membacanya saja, cobalah sambil menadaburinya dan menghayati maknanya. Karena hal ini merupakan salah satu sifat dari seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah keimanan mereka kepadanya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, membaca satu ayat dengan disertai pemahaman serta penghayatan terhadap ayat tersebut itu jauh lebih baik daripada menghatamkan tanpa disertai dengan penghayatan terhadap apa yang kita baca. Ketiga, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Senantiasa menjadikan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya, bertasbih kepadanya di setiap keadaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan berzikir dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Keempat, menyelisihi hawa nafsu dengan cara mendahulukan apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya dicintai dari yang selainnya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran seperti bencinya ia dilempar ke dalam api neraka. Poin yang kelima, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, di mana di dalamnya digunakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keenam dan yang terakhir, bersemangatlah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari kemaksiatan, serta terus-meneruslah berdoa dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan menjadikan perbaikan bagi diri kita, bukan hanya untuk Ramadan kali ini saja, tapi berkelanjutan sampai ajal menjemput kita. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh